Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya, Nafi Atus Adah, dari program studi Tadris Matematika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi yang ada pada bangun ruang dengan seni mata kuliah yaitu geometri ruang. Di sini saya akan membahas dua bangun ruang, yaitu balok dan 5 segi 4, dikarenakan NIM saya yaitu genap dengan akhiran 04. Silakan disimak baik-baik dan semoga membantu. Suruh mencari proyeksi dari garis AG pada bidang ABCD dan diketahui bahwa titik P adalah titik tengah dari HG. Nanti titik P titik tengah dari HG nanti akan berlaku untuk semua bangun ya yang akan kita cari proyeksinya. Proyeksi garis AG pada bidang ABCD. Langkah pertama kita buat dulu segmen garis dari A ke G, yaitu menggunakan segmen. Kita tekan dari A ke G, maka akan membentuk sebuah garis. Lalu, siapa proyeksi dari garis A dan G ini? Jadi kalau dilogikakan itu A nanti kita cari proyeksinya sendiri, G kita cari proyeksinya sendiri. Nah, proyeksi dari A itu apa? A sendiri. Kenapa? Karena yang kita fokuskan adalah pada bidang A, B, C, D. Jadi, proyeksinya itu harus pada bidang A, B, C, D di sini. Proyeksi dari A itu siapa? Ya, A sendiri. Lalu, proyeksi dari G itu siapa? Kita turunkan. Lalu, ketemu proyeksinya adalah C. Jadi, proyeksi dari garis AG ada pada bidang A, B, C, D adalah segmen garis A dan C. Proyeksi dari AG dan AC ini harus membentuk tegak lurus. Tegak lurusnya di mana? Yaitu di sini. Titik C ini harus tegak lurus. Caranya kita cek dulu Angelina. Lalu 3, 1, 2, 3. Nah, maka di sini akan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Berarti benar bahwa proyeksi dari garis AG adalah garis AC. Itu ya. Dari proyeksi dari garis EG pada bidang BCGF. Oke, pada garis EG. Sebelumnya kita buat dulu garisnya pada garis E dan G. Pada bidang BCGF, bidangnya yang mana? Di sini ya. Sebelah sini, jadi proyeksinya harus berada sekitaran pada bidang ini. Bagaimana caranya? Kita analisis dulu. E itu proyeksinya mana, G itu proyeksinya pada titik mana. Kalau kita tarik ke kanan untuk mendekati bidang ini, titik apa yang terdekat dari titik E? Yaitu titik F. Maka bisa disimpulkan bahwa proyeksi dari titik E itu adalah titik F yang berada pada bidang BCGF. Ini. Lalu G, proyeksi dari G itu apa? Ya G itu sendiri, karena apa? Karena ini sudah termuat pada bidang BCGF. Jadi proyeksi dari proyeksi dari garis EG adalah garis FG. Nah, begitu ya, mudah sekali. Jadi harus dianalisis dulu, dan jika bidangnya memuat titik tersebut, maka bisa dibilang titik tersebut sudah merupakan proyeksinya, atau tidak perlu mencari proyeksi dari titik tersebut lagi, tapi cari dari proyeksi yang satunya lagi, gitu ya. Lanjut pada persoalan ketiga, yaitu proyeksi garis AP pada bidang BCGF. Proyeksi dari garis AP, sebelumnya kita buat dulu segmen garisnya dari A ke P. Disuruh mencari pada bidang BCGF, berarti pada sebelah sisi kanan ini ya. Bagaimana caranya? Sama seperti sebelum-sebelumnya, A kita tarik garis ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena bidang yang dituju adalah BCGF. Ke arah kanan, yang terdekat titiknya adalah B, maka proyeksi dari titik A adalah titik B. Begitu juga pada titik P, kita tarik ke arah kanan, dan yang terdekat adalah titik G. Maka proyeksi dari garis AP pada bidang BCGF adalah
garis BG. Nah, sudah ketemu. Itu sudah menunjukkan proyeksi dari garis tersebut. Selanjutnya disuruh untuk mencari proyeksi dari garis AH pada garis BC. Yang pertama kita tarik garis dulu dari titik A ke H. Dari titik A ke H membentuk garis AH. Lalu kita buat dulu garis yang akan dituju yaitu garis BC. BC. Nah, terbentuk garis ini. Nah, di sini kan tidak ada titik temunya. Maka kita bisa menggeser ke salah satu garis tersebut, bisa ke sisi kanan atau ke kiri. Jadi kalau kita arahkan garis AH ke kanan, maka akan menjadi garis BG. Jika kita arahkan garis BC ke arah kiri, maka akan menjadi garis AD. Di sini saya akan mengarahkan garis AH ke sisi kanan, maka akan membentuk sebuah segmen garis BG. Nah, ini sama saja ya, jadi AH itu sama dengan BG. Jadi kita sudah tidak menggunakan garis AH lagi, kita fokus pada garis BG. Garis BG harus terhadap garis BC. Proyeksi dari titik B itu apa? Yaitu titik B sendiri karena sudah termuat pada garis BC. Lalu, titik G terhadap garis BC ini itu apa? Kita arahkan ke bawah karena menuju garis yang dituju yaitu C. Maka, proyeksi dari titik G adalah C. Jadi, proyeksi dari garis BG adalah BC. Atau sama dengan juga proyeksi dari garis AH terhadap garis BC adalah BC. Jadi begitu ya. Pembahasan yang terakhir yaitu proyeksi dari garis CE pada garis CG. Kita buat dulu garis CE-nya dulu. Dari E ke C. Lalu kita buat garis dari C ke G. Berarti ini arahnya kemana? Arahnya ke pojok ya. Arahnya ke pojok sini. Kita analisis satu persatu. Garis CE dan garis CG. Garis CE pada bidang garis CG itu sudah termuat di sini. Jadi proyeksi dari titik C itu ya titik C itu sendiri. Selanjutnya titik E. Kita arahkan ke pojok sini, maka akan mendekati titik G. Yang berarti proyeksi dari titik E yaitu titik G. Jadi, bisa disimpulkan bahwa proyeksi dari garis CE yaitu CG itu sendiri. Begitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang proyeksi pada 5 segi 4 atau dengan alasnya itu segi 4. Di sini saya menggunakan media gambar seperti ini karena lebih memudahkan dalam membayangkan ya. Oke. Pertama-tama bisa dilihat pada 5 segi 4 ini terdapat 5 segi 4 dengan titik A, B, C, D dengan titik puncaknya yaitu titik E. Kalau kita lihat pada gambar sebelah sini, kenapa saya buat seperti ini? Karena ini merupakan proyeksi dari 5 segi 4 pada bagian alasnya, yaitu yang termuat titik A, B, C, D. Sudah jelas ya, titiknya A, B, C, D. Jika kita tarik garis seperti ini, kita lihat dari sudut atas, maka akan terlihat gambar seperti ini. Jika kita lihat yang warna hijau ini warna hijau ini menggambarkan dari segitiga yang termuat pada limas ini, yaitu segitiga EDC. Kalau pada limas ini terlihat ya pada sisi bagian depan, yaitu EDC. Nah, sisi yang warna biru ini juga sama, segitiga yang termuat pada 5 segitiga tersebut, yaitu segitiga EBC. Nah, jadi sudah sesuai.
semua bidang yang terdapat pada limas itu bisa dipecah-pecah, bisa diproyeksikan, bisa dibayangkan seperti itu ya. Jadi itu proyeksi dari 5 segi.